Halo, kembali lagi dengan Ibu Anastasia dalam pembelajaran integral tak tentu dalam matematika wajib untuk tingkat SMA. Kompetensi dasar yang kita capai mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan, fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Yang berikut menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu, anti turunan fungsi aljabar. Indikator yang akan kita capai menjelaskan konsep integral sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Yang berikut menentukan anti turunan dari fungsi aljabar. Yang berikut adalah menerapkan konsep integral tak tentu dari fungsi aljabar sebagai kebalikan dari turunan fungsi atau anti turunan fungsi aljabar dalam menyelesaikan masalah nyata. Kita lihat penjelasan dari integral tak tentu. Dikatakan tak tentu karena tidak memiliki batasan. Integral adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan. Tidak ada batasan baik batas atas maupun batas bawah. Rumus dasarnya integral dari x pangkat n dx. Pangkat tersebut akan menjadi penyebut dari koefisien dan ditambah 1, maka 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Kita akan lihat beberapa macam model contoh soal. Yang pertama, integral dari konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak berpasangan dengan variabel. Contoh, integral dari 3dx. Namun jika tidak berpasangan dengan variabel, biasanya kita berpikir secara matematika, yang tidak ditulis biasanya bernilai 1. Maka variabel tersebut mengapa bisa bernilai 1? Pasti dipangkatkan 0. Maka bisa sama saja dengan integral dari 3x pangkat 0 dx. Pangkat tersebut kita tambahkan 1 di penyebutnya koefisien. Lihat, 3 per 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1 tambah c. 3 per 1 x pangkat 1 tambah c. Jika dipangkatkan 1 tak perlu ditulis, tinggal jawaban akhirnya adalah 3x tambah c. Cara cepatnya, jika integral dari konstanta, tinggal kita tambahkan variabelnya. Kita lihat, jika di belakangnya adalah dx, pasti variabelnya adalah x. Namun jika variabelnya di belakangnya adalah dy, variabelnya pasti y. Kita lihat ya, integral dari 5dx adalah 5x tambah c. Integral dari 6dx adalah 6x tambah c. Integral dari 20dx adalah 20x tambah c. Contoh soal yang berikut. Jika variabelnya berpangkat 1. Jadi contoh integral dari 4x dx. Kita akan hitung 4 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 tambah c. Jawabannya 4 per 2 x pangkat 2 tambah c. 4 per 2 bisa disederhanakan, maka jadi hasilnya 2x pangkat 2 tambah c. Nah, nomor 6. Bagaimana jika tidak dapat disederhanakan? Kita lihat seperti nomor 6. Integral 3x tambah 3dx. Jadi sudah digabungkan dengan integral konstanta. 3 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 tambah integral dari 3x tambah c. Sama dengan 3 per 2 x pangkat 2 tambah 3x tambah c. Jika variabelnya berpangkat lebih dari 1. Nah, contoh nomor 1, integral 3x pangkat 2 dx sama dengan 3 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 tambah c. Sama dengan 3 per 3 x pangkat 3 tambah c. Nah, 3 per 3 bisa disederhanakan adalah x pangkat 3 tambah c. Nomor 2, integral dari 3x pangkat 3 dx. Kita lihat sama dengan 3 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 tambah c. 3 per 4 x pangkat 4 tambah c.
3/4 tidak bisa disederhanakan, biarkan saja dalam bentuk pecahan. Nomor 3, integral dari 3x pangkat 5dx. Jika cara mengerjakannya 3 per 5 tambah 1 x pangkat 5 tambah 1 tambah c sama dengan 3 per 6 x pangkat 6 tambah c. 3 per 6 bisa disederhanakan, 3 dibagi 3 yang pembilangnya, penyebutnya 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka hasil akhir 1 per 2 x pangkat 6 tambah c. Untuk nomor 4, integral dari 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 4 dx sama dengan 2 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 tambah integral dari 3x adalah 3 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1, lalu kurang integral dari konstanta 4 adalah 4x tambah c. Jawaban akhirnya adalah 2 per 3x pangkat 3 tambah 3 per 2x pangkat 2 kurang 4x tambah c. Lalu berikut jika koefisiennya bernilai 1. Koefisien adalah angka yang berpasangan dengan variabel. Jika variabel tersebut hanya fungsi hanya hurufnya saja, belum tentu tidak ada koefisiennya. Koefisiennya adalah 1. Karena matematika 1 tidak tertulis. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengerjakannya? Integral dari x dx sama dengan 1 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. 1 yang pembilang itu adalah koefisiennya ya. Maka tambah c sama dengan 1 per 2 x pangkat 2 tambah c. Jika pangkatnya 3, contoh nomor 6, integral dari x pangkat 3 dx, maka jawabannya 1 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 tambah 1. Sekarang kalau kita gabungkan dari beberapa macam yang kita sudah pelajari semua di depan. Integral dari x pangkat 5 tambah 3x pangkat 4 kurang 2x dx. Sekarang kita kerjakan integral dari x pangkat 5. 1 per 5 tambah 1 x pangkat 5 tambah 1 tambah integral dari 3x pangkat 4. 3 per 4 tambah 1 x pangkat 4 tambah 1 kurang integral dari 2x. 2 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 tambah c. Jawabannya 1 per 6 x pangkat 6. Itu hasil dari penjumlahan 5 tambah 1. Lalu yang berikut penjumlahan 4 tambah 1 jadinya 3 per 5 x pangkat 5 kurang 2 per 2 x pangkat 2 tambah c. Dari persamaan tersebut yang bisa disederhanakan adalah 2 per 2. 2 per 2 adalah 1. Maka jawaban akhirnya 1 per 6 x pangkat 6 tambah 3 per 5 x pangkat 5 kurang x pangkat 2 tambah c. Karena 2 per 2 sama dengan 1, tidak usah ditulis lagi ya. Ingat itu. Yang berikut adalah integral dari sebuah akar. Akar sebenarnya adalah berpangkat pecahan. Jadi, kita lihat integral dari akar x dx atau sama dengan integral x pangkat 1 per 2 dx sama dengan 1 per 1 per 2 tambah 1 x pangkat 1 per 2 tambah 1 tambah c sama dengan, nah yang 1 per 2 kita tambah 1, kita samakan penyebut dengan 2, maka jadinya 1 per 2 1 per 1 per 2 tambah 2 per 2 x pangkat 1 per 2 tambah 2 per 2, lalu sama dengan tambah c sama dengan 1 per 3 per 2 x pangkat 3 per 2 tambah c. 1 bagi 3 per 2 kita ubah jadi perkalian, maka jadinya 1 kali 2 per 3. Nah, maka hasilnya adalah 2 per 3 x pangkat 3 per 2 tambah c. Nomor 2,
Jika tertulis akar pangkat 3x dx, maka berarti integral tersebut adalah integral dari x pangkat 1/3 dx. Sekarang kita kerjakan ya. 1/1/3 tambah 1 x pangkat 1/3 tambah 1 tambah c sama dengan 1 per, kita samakan penyebutnya dengan 3, 1/3 tambah 3/3 x pangkat 1/3 tambah 3/3 tambah c sama dengan 1/4/3 x pangkat 4/3 tambah c sama dengan 3/4 x pangkat 4/3 tambah c. Nah, sekian dari contoh-contoh soal dari soal integral semuanya. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Nah, berikut nanti aku akan kirimkan link untuk Google Form tugas kalian di grup WA kita. Sampai jumpa di tatap muka sekolah kita SMA Kristen Anak Panah. Dah. Thank you.